Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, kita langsung saja ya. Untuk hari ini kita akan coba belajar gimana sih kalau seumpama kita mau mengimport atau mengekspor suatu file Excel dan CSV ke dalam Google Colabs yang kita punya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, yang pertama kita bahas ulang materi sebelumnya. Jika kita punya suatu data dan kita mau membuat suatu grafik, kita bisa menggunakan perintah .plot. Nah, perintah ini itu berasal dari library Pandas, di mana nanti kita itu bisa otomatis membuat suatu grafik dengan simple dalam satu kali perintah. Nah, sebelumnya kita coba tampilkan dulu data frame yang kita punya. Di sini kita punya nama, nilai, dan NPM. Nah, kita mau coba nih lihat grafik nilai itu seperti apa sih. Nah, pas kita coba lihat, oh ternyata untuk nilai 95 itu ada satu orang. Habis itu untuk nilai 75 itu ada beberapa orang. Nanti dia langsung otomatis membuatkan grafik sesuai dengan data yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau seumpama tadi untuk grafik kita pakai perintah plot, kita untuk yang kedua kita mau membuat suatu grafik batang gitu ya, kita bisa pakai perintah hist, yaitu HIST. Nah, perintah ini langsung otomatis akan menggenerate. Contohnya tadi untuk nilai 75, 80 dan yang lain-lain tuh dia hanya memiliki satu data saja, satu orang yang memiliki nilai tersebut. Tapi untuk nilai 95 oh ternyata ada 3 orang, seperti itu. Nah, itu benar apa enggak? Kita coba buktikan ya. Nah, pas kita coba running, kita coba cek dengan cara kita memanggil variabelnya untuk melihat data aslinya. Sebentar. Nah, di sini terlihat ya untuk 95 yang punya nilainya itu ada Zara, ada Isma, dan lain-lain, ada 3 orang gitu ya. Nah, untuk nilai 100, 75 dan lain tuh hanya satu orang saja. Jadi itu sesuai dengan data yang kita punya. Oke, kita lanjut ke pembahasan untuk minggu ini. Nah, contoh untuk data frame data siswa, saya memiliki kolom nama, nilai, dan NPM. Tapi bedanya di kolom nilai itu ada beberapa row yang nilainya 0. Tandanya apa? Itu untuk 0 itu biasanya diwakili dengan kata non, N-O-N-E. Itu nantinya dia akan nilainya kosong gitu. Nah, di saat kita running, yang baris atau data yang bernilai 0 itu atau kosong, dia akan tergambarkan dengan nilai NaN. Contohnya di sini ada Ali untuk nilainya kosong atau 0, ada juga Malika, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seumpama kita ada data yang kita punya itu nilai kosong gitu. Nah, nanti kita akan cari tahu. Sebelumnya kita mau cari tahu dulu cara untuk mencari rata-rata. Sama seperti kita saat di NumPy, itu untuk mencari rata-rata kita bisa menggunakan perintah main. Jadi kita panggil dulu kolom yang mau kita cari rata-rata. Di sini data, nilai, langsung titik main. Nanti ketemulah, oh ternyata rata-rata nilai ini ada 84, seperti itu. Nah, kalau seumpama untuk nilai yang kosong tadi seperti apa untuk cara menghapuskannya atau menghilangkannya gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan perintah, kita panggil dulu variabelnya yaitu data titik drop NA. Artinya kita akan menghapus variabel atau baris yang bernilai kosong. Nah, awalnya sebelumnya kan kita punya 7 data. Nah, pas kita lakukan proses drop NA, dia akan menghapus tuh. Jadi si Ali, langsung si Malika dan yang lain yang bernilai kosong dia saat di running akan dihilangkan. Jadi tinggal sisa yang memiliki nilai saja. Nah, kalau seumpama kita lanjut ke perintah selanjutnya, kita punya perintah describe. Perintah ini itu fungsinya untuk memberikan informasi dasar di data yang kita punya. Contohnya ada count, artinya dia akan menghitung ada berapa baris sih yang ada di data frame yang kita punya. Oh, ternyata ada 5. Langsung ada main, itu rata-rata. Kalau tadi mainnya kan harus kita titik main gitu ya, ketemu. Nah, di describe ini dia udah langsung terjabarkan. STD itu artinya standar deviasinya. Oh, standar deviasi dari kolom nilai itu sebesar 14,7.
Lalu ada juga minimalnya. Minimal yang paling rendah itu 60. Lalu ada kuartal 25%, 50% dan 75%. Nah, di sini langsung terlihat datanya tanpa kita perlu menghitung secara manual seperti itu. Dan ada juga perintah maksimal. Nah, kita bisa tahu di kolom nilai yang paling besar atau maksimalnya adalah 95. Nah, perintah describe ini sangat memudahkan kita kalau seumpama nanti kita punya perintah yang data yang banyak gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau seumpama tadi kita membaca data berdasarkan data frame. Nah, kalau seumpama dari data frame yang kita punya gitu ya, yang ini data siswa, kita mau coba mendownloadnya gitu, merubahnya menjadi Excel gitu, pengen kita download biar kita bisa buka di Excel. Caranya udah, kita bisa menggunakan perintah pandas gitu, yaitu perintahnya to_excel. Kita panggil dulu nama variabelnya yaitu data titik to_excel, lalu data underscore mahasiswa titik xl SX itu format dari Excel itu sendiri. Indeksnya kita false-kan. Jadi perintah ini difungsikan untuk kita mau mengubah atau mendownload data yang sudah kita punya seperti itu. Nah, untuk perintahnya yang perlu kita ingat adalah to_excel. Itu perintah dari pandasnya itu sendiri. Nah, kita coba, ini mungkin penjelasannya ya, saya catat dulu biar lebih memudahkan teman-teman untuk memahami gitu ya. Nah, di saat kita sudah mencoba merunning, ini nggak akan langsung terlihat downloadannya. Downloadan yang hasil kita proses itu ada di icon folder, dan nanti dia langsung otomatis nih. Coba ya kita ubah namanya jadi data mahasiswa. Nah, seharusnya nanti langsung terdownload data mahasiswa ya. Kita coba running, kita refresh. Nah, dia akan muncul data underscore mahasiswa. Kalau teman-teman mau mendownloadnya, kalian bisa klik titik 3 lalu kalian proses download. Nah, di sini sudah terlihat otomatis dia akan terdownload dalam format Excel seperti itu. Nah, kalau ini adalah cara untuk mendownload file dari data frame yang kita punya di Google Colab menjadi suatu Excel. Nah, kita akan lanjut ke proses sebaliknya, yaitu kita membaca atau mengimport suatu data ke dalam Google Colabs yang kita punya. Nah, untuk perintahnya, kalau sebelumnya to Excel artinya mengubah ke bentuk Excel atau ke CSV gitu ya. Untuk membacanya kita bisa menggunakan perintah titik read Excel underscore Excel. Nah, di sini contoh saya variabelnya data 1 sama dengan PD itu library pandas titik read underscore Excel, langsung kurung buka, petik di dalamnya itu kalian tuliskan link atau tempat dari si file yang kalian punya. Nah, contohnya di sini saya punya file latihan.excel. Kalau seumpama teman-teman belum memiliki, kalian klik aja yang icon upload, lalu kalian pilih file Excel apa yang mau kalian masukkan ke dalam Google Colab-nya. Contoh di sini saya mau memasukkan latihan. Nah, kalau udah masuk, kalian bisa menyalin linknya dengan cara nanti kalian klik titik 3 lalu kalian pilih salin jalur. Contohnya ini coba saya hapus dulu ya biar terlihat. Lalu untuk menyalinnya ini sendiri seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita klik titik 3 salin jalur, lalu kalian paste di antara tanda petik dan petik. Nah, pas di running dengan cara memanggil nama variabelnya data 1, dia akan menampilkan data yang ada di Excel tersebut. Contohnya ada nama, ada usia, ada jenis kelamin, seperti itu. Nah, kalau seumpama ini adalah cara untuk memasukkan file Excel, biasanya kan ada Excel, ada CSV gitu ya. Nah, cara untuk membaca atau mengimport suatu file CSV ke dalam Google Colab itu caranya hampir sama. Bedanya dia di penulisannya aja. Kalau sebelumnya kita pakai read underscore Excel, di sini kita pakai read underscore CSV seperti itu. Nah,
Untuk nama filenya juga sama. Contoh di sini saya punya filenya diabetes gitu ya, CSV. Nah, untuk data-data Excelnya ini sendiri teman-teman bisa nyari di banyak ya di internet gitu, data set gitu ya. Contoh bisa di Kaggle ataupun di data lainnya. Untuk diabetes ini saya dapatnya dari website Kaggle. Jadi nanti kalian bisa milih semua data gitu, banyak di sana. Nah, di sini saat kita running muncul nih ada kolom glukos, ada kolom umur. Nah, di sini juga terlihat ya kalau ini versi tabelnya, ada paginationnya. Tapi kalau kalian mau ubah ke versi biasa, kalian running ulang aja seperti itu. Nah, ini bentuknya, contoh kita running, ini bentuk awalnya seperti ini. Nah, terlihat juga ya, oh ternyata ada 769 row, artinya ada 769 baris dan 9 kolom. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau seumpama kita mau membuat suatu plot atau suatu grafis berdasarkan data yang kita punya, kita bisa menuliskan nama variabelnya yang kita pakai sebelumnya, yaitu coba underscore data titik plot. Nanti dia akan membuat suatu grafis tertentu. Nah, kalau seumpama grafisnya kalau tadi jadi satu, ini coba berdasarkan satu kolom aja gitu ya. Kalau plot ini semua kolom masuk, makanya ada banyak garis di situ. Ada garis glukosa, ada garis BMI, ada garis umur, ada garis lainnya gitu. Kalau seumpama kalian mau membuat satu grafis aja gitu ya, satu garis plot aja, contohnya kayak glukosa gitu ya, kalian bisa menuliskan tanda siku petik nama kolomnya glukos. Nanti kalian coba ya, nanti mungkin bisa diperlambat saja. Nah, kalau seumpama tadi plot itu untuk grafisnya gitu ya, kita mau coba his-nya atau diagram batangnya. Nah, di sini karena saya nggak pakai kondisi tertentu, semua kolom saya panggil, jadi saya nulisnya coba titik his. Nah, di sini terlihat tuh untuk batang age atau umurnya dan lain-lain. Ini adalah perintah .head, dulu kita juga sudah mempelajarinya ya. Jadi kita ingin tahu nih 5 data paling awal, serta kita ingin tahu kolomnya ada apa aja sih gitu. Nah, nanti pas kita menjalankan perintah tersebut kita bisa tahu. Lalu ada perintah is0 kurung buka titik sum. Perintah ini tuh fungsinya agar kita tahu nih di data set yang kita punya ada data yang kosong nggak gitu, data NaN nggak, nol nggak. Nah, pas kita running terlihat tuh per kolomnya, ada kolom glukos, ada blood pressure itu 0. Nah, ternyata pas di kolom insulin ada 2. Oh, ternyata benar di kolom insulin yang NaN itu yang 0 ada 2 baris seperti itu. Nah, kalau seumpama kalian mau menghapus baris yang kosong seperti sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah drop NA. Fungsinya balik lagi untuk menghapus baris yang bernilai kosong seperti itu. Kita bisa tahu nggak sih benar-benar kehapus nggak? Contoh di awal ini ada 769 row atau baris. Nah, pas kita setelah melakukan proses drop NA dan kita coba running lagi, dia menjadi 767. Artinya ada 2 kolom bukan 2 baris yang sudah terhapus seperti itu. Oke, kita lanjut. Gimana kalau seumpama kita mau menampilkan suatu data berdasarkan ascending atau descending? Itu bisa dengan cara seperti perintah yang ada di layar. Kita mau coba ascendingin glukos gitu. Berarti ascendingnya kita falsein agar bisa dari besar ke kecil. Lalu kalau seumpama kita mau ngefilter berdasarkan umur, berarti by age, ascending false. Nanti dari umur tertua sampai dengan termuda seperti itu. Jadi kita pakai short value lalu kita panggil. Selanjutnya contoh kita mau mengkelompokkan kadar glukosa berdasarkan umur. Nah, kita bisa pakai fungsi group by umur age, lalu pinginnya itu rata-rata glukosnya, berarti glukos titik min. Jadi nanti pas kita running kita bisa mengetahui
rata-rata glukosa per umur gitu. Contohnya dari umur 21. Oh, ternyata umur 21 rata-ratanya 108 nih glukosanya. Lalu di umur contoh sampai dengan umur yang paling tua gitu ya, yang paling senior. Nah, 81 ternyata 134. Nah, seperti itu. Kita bisa menggunakan perintah glukos. Nah, kalau tadi kita gimana kita menampilkan suatu data atau kita mengolah tampilan suatu data, kita lanjut ke cara gimana kalau kita mau mengisi suatu data yang kosong dengan data yang lainnya. Contoh di sini saya punya data frame data underscore siswa. Nah, di sini ada kekosongan di nama, setelah Zara, dan di nilai ada 3 yang kosong. Nah, kita coba running ya, kita coba outputkan gitu. Nah, di sini terlihat ya, untuk nama ada non, untuk baris kedua nilainya juga kosong, lalu di baris ketiga Nisa itu nilainya juga kosong juga, dan nanti di baris terakhir di Malika nilainya juga dia kosong. Contoh di sini kita mau ngisi yang kosong dengan nilai 0 gitu. Nah, kita bisa ngisi panggil variabelnya data titik filna kerumbukan 0 yang awalnya nanti NA. Pas kita coba running, oh ternyata ada nih gitu. Si Nisa 0, si Ali 0, si Malika juga 0. Nah, di situ awalnya kan Ali non. Nah, di sini kok ada nama Ali? Itu karena masih tersangkut di data sebelumnya. Jadi teman-teman jangan bingung ya. Tapi yang harus diperhatikan itu nilainya gitu. Nah, di situ yang awalnya untuk nama dan untuk nilai yang NaN atau non itu akan tergantikan dengan nilai 0. Lalu kalau seumpama tadi kan kita mengisi dengan nilai 0, gimana kalau kita mau mengisinya dengan nilai tertentu? Contoh nilai yang kosong atau NaN tadi yang non mau saya isi dengan nilai 60. Ya, kita langsung tulis saja. Kita panggil dulu data kolomnya itu kolom nilai sama dengan data titik filna kurung buka 60. Dan nanti langsung otomatis yang awalnya itu 0 berubah jadi 60 untuk si Malika, Ali, dan Nisa ya tadi. Nah, gimana kalau seumpama tadi kan namanya itu non gitu ya, kosong. Untuk kolom nama, kalau tadi kolom nilai kita ganti dengan 60, kolom nama yang kosong mau saya tulis teks nama tidak terisi. Berarti kita langsung saja caranya sama, kita panggil kolomnya lalu sama dengan data kolom dot filna nama tidak terisi. Kalau seumpama lanjut, kita coba perintah kedua. Nilai yang kosong itu diisi dengan men, berarti kalian ganti saja titik filna data nilai titik mean, seperti itu. Jadi semua nilai yang kosong akan diganti dengan rata-rata. Kalau teman-teman ingat tadi rata-rata yang sudah kita coba cari itu 84 ya gitu. Makanya di sini untuk kolom baris 1 yaitu yang nama tidak terisi Nisa dan Malika, dia langsung otomatis diganti dengan nilai 84 seperti itu. Agak emang bagusnya kalau seumpama ada dataset yang nilainya kira-kira kosong, kalian bisa menggantikannya dengan rata-rata atau kalian bisa menghapus gitu. Itu nanti keputusan kalian kalau mau mencoba mengolah. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan terakhir, yaitu kita mau membahas tentang matplotlib gitu. Matplotlib ini sendiri merupakan salah satu library yang ada di Python juga yang memudahkan kita dalam mengolah suatu data. Nah, biasanya matplotlib ini sendiri digunakan untuk membuat suatu grafik atau visualisasi data seperti grafik garis, batang, diagram lingkaran, histogram, lalu dan banyak lagi lah seperti itu. Kita coba ya. Untuk matplotlib ini sendiri seperti biasa kita melakukan proses import matplotlib.pilot as PLT. Jadi untuk memudahkan kita ya gitu dalam penulisan, jadi kita ubah dulu atau mempersingkat dulu jadi PLT. Kalau dulu pandas jadi PD, nampi jadi ND. Kalau mat ini kita ubah jadi PLT seperti itu. Nah, contoh di sini saya punya data, di sini saya menggunakan pandas dan menggunakan matplotlib.
gitu ya. Jadi nanti kita tinggal manggil PD sama PLT seperti itu. Untuk datanya di sini ada data umur, di sini ada banyak ya, umurnya ada 20, 21, 25, 22 dan lain-lain. Lalu kita coba menampungnya dengan bahasa pandas titik data frame, kita tampung ke dalam variabel df, lalu kita coba ingin membuat plotnya gitu dengan his-nya. His di sini yang kalau teman-teman perhatikan ada df umur plot kurung buka kain his. Jadi nanti kita mau membuat histogram atau artinya diagram batang dari data yang kita punya. Nah, berarti di sini untuk judulnya itu title sama dengan distribusi umur. Nanti berarti untuk histogramnya kalian kasih judul seperti itu. Lalu ada plt.x label, nanti itu membuat kalian untuk garis X itu akan dilabeli untuk umur, dan untuk garis Y itu akan dilabeli dengan frekuensi. Lalu kita jabarkan plt.read sama dengan true, berarti nilainya benar. Lalu kita showkan gitu agar nanti bisa ditampilkan. Nah, tampilannya sesuai dengan yang kita rancang. Di sini contohnya judulnya distribusi umur gitu ya. Untuk garis X itu ada umurnya. Nah, tadi ada 20 ada dua orang gitu. Benar ya? Di dalamnya ada 2 orang di data frame-nya kita. Lalu ada yang umur 22 hanya 1 orang, 23 ada 3 orang gitu. Nah, nanti sesuai dengan data yang kita punya seperti itu. Nah, kalau tadi itu diagram batang, kita lanjut ke matplotlib yang jenis lainnya, yaitu line chart atau grafik garis. Contoh di sini saya punya data frame itu ada tahun, yaitu ada tahun 2020, 21 sampai 25. Ada penjualan juga. Jadi ini grafik untuk penjualan per tahun gitu ya. Caranya hampir sama seperti perintah yang sudah ditampilkan. Untuk plotnya sendiri kita jabarkan dulu yang mau ditampilkan, ada tahun, ada variabel tahun, penjualan sama markernya itu 0, berarti dari 0. Nah, di sini terlihat ya untuk 2021 itu di bawah 140, untuk 2025 dia di atas 240 karena dia ada di 250. Lanjut kita ke grafik batang gitu ya. Nah, di sini untuk grafik batang ini sendiri dia hampir sama dengan histogram. Untuk PLT yang tadi ya, PLT itu singkatan dari matplotlib gitu ya, untuk memudahkan kita dalam penulisannya saja. Oke, kita lanjut. Untuk grafik batangnya, kalau tadi itu sebelumnya kita pakai grafik, untuk penulisannya plt.bar gitu. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan kapan kita menggunakan grafik batang, itu perintahnya berarti titik bar. Kalau seumpama kalian menggunakan plot garis, berarti ya panggil saja perintahnya plot seperti itu. Untuk perintahnya teman-teman bisa mencoba ya berdasarkan gambar yang sudah ditampilkan ini. Lalu ada pie diagram, yaitu lingkaran ya. Untuk grafik diagram ini sendiri agak berbeda karena di sini ada labelnya. Nah, di sini untuk alfabetnya itu dari persen 1 sampai 100. Untuk format penulisannya teman-teman bisa mengikuti baris perintah yang sudah saya share di layar. Nah, untuk di sini biasanya cocok digunakan kalau seumpama teman-teman punya beberapa data yang tidak terlalu kompleks gitu ya, dan bisa diukur gitu persentasenya, itu lebih bagus. Selanjutnya adalah scatter plot, yaitu titik sebaran. Nah, di sini contohnya saya punya variabel berat sama variabel tinggi. Nah, di sini kita bisa melihat titik-titik berdasarkan data yang kita punya gitu. Di sini untuk perintahnya plt.scatter, lalu variabelnya yaitu berat dan tinggi. Nah, lalu kalian mau warnanya apa?
purple gitu ya, atau warna hitam, topping terserah. Nah, di sini untuk titelnya kalian bisa hubungan berat dan tinggi gitu, atau kok nanti untuk variabel X dan Y nya kalian bisa mengubah itu sendiri. Nah, nanti untuk sebaran ini biasanya digunakan kalau kalian punya suatu data dan kalian pingin melihat titik sebaran yang paling banyak tuh di mana, seperti itu. Kalau ini kan masih sedikit ya datanya, jadi belum terlalu terlihat titik sebarannya seperti apa. Oke, untuk tampilannya, outputnya mungkin seperti ini. Tuh ada titik-titiknya, sebentar. Nah, ini terlihat ya sesuai dengan data yang kita punya. Untuk 60, 40 yang tingginya 160, beratnya 55, dia akan sesuai. Oke, mungkin untuk pembahasannya sampai sini dulu. Untuk tugasnya mungkin teman-teman boleh coba cari dataset dan kalian coba olah berdasarkan perintah-perintah yang sudah kita pelajari dan kita bahas di dalam video ini gitu. Nanti kalau seumpama kalian sudah mencoba, boleh di screenshot lalu kalian kirim ke Google Drive yang sudah saya berikan di grup. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.